Nah, ini mana bapaknya, Pak? Itu. Mana ya? Ambil foto ini. Bapaknya? Ah, ini bapaknya. Ya, Bapak. Bapaknya si almarhum Melania ya. Sebelumnya kita turut berduka cita ya. Kita dengar katanya sudah berpulang ya. Iya. Jadi ini kan katanya ada pingin tahu nih kenapa anaknya kejang. Katanya tadi informasi dari Om Damiri ini katanya keluarga bilang karena dimasukin obat dosis banyak. Kalau masalah obat dosis banyak itu kan kita kan nggak tahu namanya obat apa kan Injil, orang dalam jadi nggak tahu masalah Injil, obat. Yang penting taunya di infus, habis di infus itu kan terus dikasih obat seperti kayak botol itu. Habis itu mungkin dia kebanyakan apa belum waktunya apa gimana kan langsung kejang itu. Paracetamol flash, obat penurun demam itu, paracetamol flash itu. Jadi dia itu obat yang dia bilang banyak itu Om, itu memang botolan Om, bukan beda sama infus. Jadi botol itu Om dimasukin tujuannya untuk nurunin demam. Kalau nggak pakai itu nggak makan karena dia pakai obat yang oral yang minum dapat 0,5 ini udah nggak mempan. Makanya dikasihlah paracetamol flash. Ada ini ditulis sih sama dokternya di surat Jadi rujukan. setelah minum obat itu kejang-kejang. Ya, Nggak minum, dia tuh lewat lewat infus. Setelah gitu. di infus itu Ya. kejang-kejang. mulai itu Kejang-kejang. Coba Bapak ceritain Bapak komplainnya di mana? ya habis salah itu sebelumnya di infus kan belum dia. Terus habis dikasih botol itu tadi apa? Habis itu semakin tinggi, semakin gini terus dia sampai enggak selayaknya anak itu narik ibunya. Pokoknya narik ibunya itu bukan kayak anak saya, bukan. Kan habis itu kok semakin tinggi. Nah, terus saya kan ada organisasi kayak namanya Setia Hati Terapi itu. Terus saya minta doanya semuanya. Masuklah di situ didoain semuanya udah agak mending. Terus waktu udah malam security suruh keluar semua. Iya betul karena Covid. Nggak boleh banyak-banyak. Suruh semua. Organisasi kita datang situ udah keluar, kejang lagi dia. Terus dirujuk, dipanggil dokter, entah dokternya siapa saya nggak tahu. Minta persetujuan dirujuk ke Sukadana. Kalau kita ini gimana baiknya supaya anak kan sembuh harapannya. Kita kan manut, ikut kan Bu gitu. Iya betul memang Sukadana, saya rujukannya ke Sukadana, bukan Abdul Nur. Terus, apa lagi? Ceritakan dulu kronologisnya dari awal, gitu. Dari awal. Jadi keluhan kamu itu apa? Kan cerita. Riwayat Riwayat. almarhum itu ada nggak penyakit selama ini? Sebelumnya nggak ada sama Ini sekali ada Down namanya syndrome penyakit. ini ada tulisannya. Jadi selama ini belum pernah ada sakit atau gejala Belum. ini. Nangis saja belum pernah sampai menjerit-jerit belum pernah. Ini IGD ada. Ini ada. Ini bukan bidan ya Pak ya? Tujuan bidan ya? Ya. Ini ada di mana-mana di gelas gitu. Ada gizi buruk kembang suspek Down syndrome. Ini dari bidannya juga ada ini. Nih, Dede meningitis akut memang ada meningitis. Mbak yang merawat pada saat itu Mbak ya, merawat pasien ya. Ini kepala ruangannya. Yang merawat siapa? Ini kepala ruangannya. Pada saat itu Mbak Mm-mm. ada nggak Mbak? Tahu nggak Mbak? Kalau ada pasien yang masuk ke dalam ruangan itu. Tahu, dilaporkan Nah, terus pasien ini kejang katanya gitu. Terus sudah konsul dokter untuk disiapkan untuk rujuk. Saya Itu saja? instruksikan iya untuk suruh rujuk. itu saja. Iya, dan pengetahuan. ada penyertanya memang Pak. Oh. Jadi Ya, sama memang- penyertanya. betul. Jadi gini Pak, Bapak juga saya kasih tahu ya. Jadi memang ini ada rujukan, ya, Iya, terus ya, Puskesmas UPTD Sri Sri Bawono. Ya, betul ya. Ya. Di sini memang ada pemeriksaan dari puskesmas sananya ya. Ini diagnosanya itu memang yang seperti saya bilang tadi, ada bronkopneumonia ya, ada infeksi di saluran nafasnya. Ini memang dari awal memang sudah sama pemeriksaannya. Kemudian dia ada di sini kan kalau orang awam beda ya sama orang medis ya. Dia tahu mana yang tercukupi, mana yang tidak ya.
Nah, di sini jelas gizi buruk dengan gangguan tumbuh kembang suspek Down syndrome yang saya bilang tadi, ya. Nah, DD meningitis akut. Berarti memang meningitis itu yang saya bilang tadi, gangguan di kepala tadi, Om. Oksigen tidak tercukupi, itulah penyebab dia kejang. Jadi bukan dari penurun panas. Tapi yang saya Tak selasi dulu ya. Aturan ya Pak ya. Jadi di sini meningitis tadi, kan? Kalau nggak ada bantuan yang langsung masuk tadi yang saya bilang, itulah yang kita takutkan, oksigennya tidak tercukupi. Itu salah satu penyebab kejang. Ya. Kalau darah saya sudah konfirmasi ke bagian laboratorium, darah sudah disiapkan dan dibawakan ke Sukadana. Darah itu dibawain, nggak ditahan di sini. kalau Itu masa sama perawatnya. Gitu ya. Kita nggak sama petugas, nggak sama keluarganya, nyerahin itu. Sama perawatnya itu dibawain, dikasihkan kok, kata petugas. Tadi saya nggak nyebutin ini, saya cuma bilang ini. Ada pasien namanya Felania Cinta. Iya ada. Rencana transfusi. Iya betul, rencana transfusi. Terus darahnya mana ya? Itu yang dirujuk bukan? Iya betul dirujuk. Lah darahnya dibawain ke Sukadana. Saya nggak ngomong ada keluarga bapak di sini. Saya nggak bilang darahnya kemana. Saya nggak ngomong. Saya cuma mancing begitu saja. Tugasnya langsung bilang, berarti kan memang darah itu dibawain ke sana. Itu yang pertama. Nah, terus kalau tadi bapak bilang karena dari infusan itu, saya juga bisa bantu kok panggilin dokternya. Tapi kalau untuk dokter yang memeriksa saat ini dia sedang di Sukadana ya Pak ya, tidak ada di kita hari ini, dia adanya hari Sabtu. Nah, untuk saya bisa bantu dengan dokter lain menjelaskan. Jadi infusan itu tidak ada efek menimbulkan dia untuk kejang. Salah satu faktor penyebab kejang yang pertama kuman dalam tubuhnya sendiri. Yang kedua, tidak tercukupinya kebutuhan oksigen dalam tubuhnya. Itu tadi yang saya bilang. Nah, sebenarnya memang saya tidak menyalahkan Bapak bilang dari infus ya. Namanya Bapak kan orang awam ya, nggak belajar medis ya toh, nggak tahu gitu. Maka itu saya kasih tahu di sini. Jadi Mas pada saat dirujuk memang darahnya diikuti Itu serta dibawa sama perawat. Tahu. ini kita boleh ngomong Boleh, silakan bebas, boleh. Mas. Boleh Ada bicara. yang mengenai dari satu. Mm-mm. Yang pertamanya kenapa kok sekarang udah almarhum nggak ada baru dikasih tahu apa tuh? penyakitnya ini, Lah, emang gejala dari ini. sana nggak dikasih tahu, dari Sukadana nggak bilang? nggak ada yang bilang. di sini Nah. dikasih tahu. Saya belum dikasih tahu ini. Dari Yang sini waktu juga. nganter siapa? Yang Waktu pertama kali datang ke sini nganter siapa? Saya Sama siapa lagi? sama istri. Istrinya nggak tahu. Bapak ke pendaftaran. Yang daftarin siapa? Yang daftarin saya. Oh, yang jaga di UGD? Kalau masalah itu satu-satunya kan kita nggak tahu, Bu. Enggak, waktu di UGD yang Di jaga UGD siapa? nya ibunya. Oh, ibunya. Nah, Terus? nah, yang pertama kan yang saya pengen tahu itu. Yang kedua nih, katanya masalah darah itu transfus darah kan dibawain ke sana nih. Mm-mm. Terus pasien itu dirawat, ke saya itu minta darah, disuruh ngambil darah di PMI. Mm-mm. Setelah saya ngambil di PMI, kenapa kok saya dimarahin atas nama Felania jam segini udah ngambil darah? Udah, memang di sini Nah. baru dibawain. Kok terus saya dibawain sama pihak PMI itu sambil ngomel-ngomel dia, gimana tadi udah dibawa, udah ngambil ini ngambil lagi, ini nggak gampang loh Pak darah ini Pak, katanya kan gitu. Ya maaf Pak, saya ini nggak tahu, cuma diutus sama perawatnya suruh ngambil di PMI. Ya saya kan otomatis saya ambil karena saya pengen kesembuhan pasien, apapun bentuknya saya kerjain. Walaupun dicaci maki diomel kayak gitu, tetap diam karena saya pengen kesembuhan pasien. Nggak taunya habis itu ngomel-ngomel tetap ngasih darah dia, satu kantong plastik itu kata mau ditransfus. Nah terus ngomelnya ini dari pagi udah dikasih katanya. Betul, memang, dan ini dibawain Pak ke sana. Gitu loh. Nah, waktu itu dengan petugasnya siapa yang jalan? Bisa yang jalan, bisa dihubungi dia. Maksud saya dia operan dengan petugasnya siapa di Sukadana.
Nanti kita telepon dokter Rizky untuk Kalau kesana ke memang Sukadana ya. dibawain, Maksud saya kenapa gitu. nggak Kok di- Sukadana lempar-lemparan begini maksud Ya saya kalau gitu. memang dibawain, kenapa Kenapa nggak dia disuruh minta lagi? Itulah yang saya Hubungi aja. bingung. Iya. Maksud saya gitu. Nanti kan maksudnya Terus dia penyakit operannya juga sama nggak siapa? tahu. Nggak Gitu. tahu. IGD-nya ya, Pak, ya? Nggak di ngomong. Dari sini nggak Kalau tahu, IGD-nya penyakit sama tahu. dokternya. Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih. Kalau Penyakit di yang sini sih- diderita apa, sudah itu yang ada di dalam diri almarhum nggak ada. Kemungkinan nih kalau orang Jawa kan kalau ibaratnya kena sawan kan bukan larinya, ibaratkan kan di rumahnya bisa apa-apa. Dan namanya saya nggak tahu, ya tetap nggak tahu. Dan nggak diberitahu. Sama sekali saya tidak tahu juga gitu loh. Tapi kalau di sini ini kan dijelaskan Pak ada apa sih namanya? Oh ini malah. Ya, Ya, cuma- ya maaf kan maaf ini kalau ibu kan ini Dokter ini Gali. Pak penyakitnya udah tahu Dari- sekarang. Iya. Kenapa kok dari awal nggak dikasih tahu? gitu. Dari awal. Lisa waktu itu operan dengan siapa petugasnya tanya gitu. Nama perawatnya siapa? Biar nanti suruh nelpon ke sananya gitu. Penjelasannya gimana? Perawatnya siapa yang terima dari UGD, siapa yang terima perawat? Terima operan di Sukadana ya? Yang di Sukadana siapa? Dari awal penyakitnya memang nggak diberitahu. Tidak tahu. Bapak yakin di UGD nggak dijelasin? Nggak dijelasin. Siapa ini sih nama dokternya? Yang IGD. Bukan nama dokter UGD dia masuk. Ribut Widodo ini siapa? Nama Ini bapak? nama- Iya. nama saya, Bu. Oh, nama bapak Ribut Widodo. Oh, dokter Fani. Oh, orangnya gemuk. Namanya yang saya butuhin. Yang saya butuhin namanya. Bukan orangnya. Artinya wah, pada saat dirawat di sini nggak dijelasin juga bahwa Saya si- tanya dulu dengan dokter UGD ya Pak ya, yang menerimanya ya, apakah betul dia tidak menjelaskan atau memang pada saat itu keluarga yang karena panik nggak ngedong, nggak tahu gitu, nggak paham waktu dokter menjelaskan. Jadi saya tanya nih ke dokternya yang menerima ya, gitu. Takutnya karena setahu saya dokter tuh pasti ngejelasin alasan yang mau dirawat tuh karena apa nih, gitu. Pak ini anaknya dirawat ya, gini-gini tuh. Pasti ngejelasin gitu loh. Apakah karena kepanikan, jadi nggak ngeh, nggak maksud sama Tapi apa yang dijelasin, yang jelas, atau gimana nih? gitu Pasien ya. masuk, pasang infus, saya daftar, habis daftar, infus masuk, terus bawa ke kamar. Iya udah karena dirawat. memang butuh penanganan Iya, cepat Pak, itu juga. makanya langsung diinfus. Iya. Karena kan kalau dibiarin aja, Ya. berarti kita ngelalain dong, Hmm. gitu. Makanya begitu pasien datang cepat diinfus, karena ngeliat kondisinya tadi, gitu. Apalagi kan waktu itu sudah ada rujukan, kita makanya langsung minta nomor dokter Fani ya. Saya nggak punya. Sebutin aja berapa? 0 Fani. Oh, nggak nyimpen ya? Saya nggak nyimpen nomornya. Namanya siapa? Oh iya ada di situ di grup. Coba siapa namanya? Berapa nomor? 08 053 Aduh, 053 26 Mhm. 02 02 70. Siapa shopnya? Oh Anjis. Dia akan mau terawatnya mana? Assalamualaikum dok. Dok dari mana? Lagi di mana? Wahyu. Wahyu. Ya, dok. Dok. Waktu hari apa sih dia malam? Tanggal 26 ya? 26. Waktu dokter jaga UGD itu ada pasien nama Pelania Cinta, ingat enggak? Pelania Cinta, ingat enggak? Ya, betul. Iya, betul bronchopneumonia Down syndrome. Nah, ini kata keluarganya, waktu dia masuk itu katanya nggak dijelasin penyakit, apa benar diagnosanya?
Nah, ini kan ada bapaknya nih, kata bapaknya begini, dari awal masuk itu dia nggak dijelasin nama penyakitnya. Ini saya loudspeaker aja ya, biar dengar ya bapaknya ya. Tunggu. Jadi katanya bapaknya tuh nggak menerima penjelasan. Nah, cobalah dokter jelasin, nih saya loudspeaker biar jelas, karena kan yang menerima dokter tuh. Rujukannya lengkap, rujukannya juga ada di sini jelas. Iya dok. Seingatku ya, di situ kan ada perawat juga, ada Mbak bidan yang nganterin. Itu aku udah jelasin bahwa itu sakitnya apa, apa namanya, sesak nafas di paru-parunya kotor. Dan itu kalau misalkan aku sampai ini edukasi, bapaknya kan nggak punya BPJS. Betul. Nah, kalau misalnya dirawat apa namanya, dirawat itu misalnya butuh dirujuk, kalau mau pakai apa, nanti susah. Aku sampai jelasin bahwa ini kemungkinan juga nanti misalnya dirawat juga kalau tambah buruk dirujuk. Aku udah bilang gitu. Kalau daripada nanti dirujuk, nanti bisa padana, bisa pakai data KTP. Sampai aku udah bilang itu ada bu bidannya kok waktu itu, bu bidannya nganterin, bidan siapa ya, lupa. Betul. Bidan Iya, bidan sampai siapa? aku jelasin bahwa kemungkinan nanti bisa jadi dirujuk gitu. Jadi penyakit bronkopneumonia juga udah dijelasin. Udah, orang bilang sesek, ya, terus apa namanya, paru-parunya kotor. Nah ini perlu dirawat, kataku perlu dirawat, tapi takutnya misalnya nanti dirujuk. Kalau pakai, aku sampai jelasin kalau bisa dirujuk, sampai aku bilang mau kalau kemungkinan perlu dirujuk gitu. Karena jelek keadaannya. Iya, kan memang di ruangan juga memang kebutuhan oksigennya harus butuh pemenuhan oksigen kan ya gitu. Iya, makanya memang dirujuk juga di ruangan kan KU-nya rupanya jelek gitu. Iya, di sini juga Aku dari awal udah bilang kemungkinan dirujuk Pak, kataku. Tapi itu bapaknya itu yang memang minta di akad. Aku kadang udah saranin ke Sukadana, karena biar pakai data KTP. Karena kalau kemungkinan harus dirujuk, kalau pakai dua apa kan sekarang dirujuk baru dapat dipakai kan dua apanya. betul. Aku sudah menginfokan bahwa keadaannya jelek, saya jadi perlu dirujuk. Tapi kata keluarganya mintanya di sini aja karena nggak mau mondar-mandir. Ya oke dokter. Ya, makasih banyak penjelasannya ya dok. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mungkin yang saya bilang tadi, saking paniknya bapak sampai nggak ngedong. Jadi namanya panik tadi ngelihat anaknya begini nggak maksud. Nah di situ pun ada bidannya malah yang nganter, karena bidan ini ada, ini rujukannya juga jelas di sini ada ditulis dia. Ingat nggak siapa bidannya? Kalau bidan dari kampung Sulasmi. Saya pokoknya ini nggak ada nama bidannya sih di Tapi sini ya. setelah- Ini Sudah merujukan puskesmasnya, cap penanggung jawab dokternya. tapi siapa bidan yang itu nggak disebutkan dari rujukan itu mbak. Ini rujukan dari Puskes. sananya, tapi kan dokter penanggung jawab yang ada Betul. capnya. Ini nggak ada sih nama itu. Nah itu udah dijelasin tadi Om, kita sama-sama dengar tadi. Memang dari awal pun sudah dijelaskan anak ini memang nggak bisa sebenarnya di AK, tapi bapaknya pingin di AK karena nggak tahan mondar-mandir. Nah memang rencana ini kalau memang KU seperti ini Pak, kemungkinan bakalan dirujuk. Artinya dari awal pun Sudah dia dijelaskan. sudah jelasin bahwa Betul. akan menolak. Ini dokter yang itu, AK bukannya AK Bukan. yang nolak. Bukan, artinya memang sudah dilihat keadaan Kan tadi dia saya sudah nggak sanggup, ya, artinya akan tapi kan belum melalui proses perawatan, artinya dia sudah karena UDGD kan sudah diperiksa, sudah dilihat, dipasang infus, ketahuan diperiksa dokter bronkopneumonia. Yang saya bilang tadi loh, Pak ini kemungkinan bakalan dirujuk begini-begini. Itu pun dia bilang sama bidannya juga ada yang datang di situ, dia nggak tahu siapa nama bidan itu, dari dokter yang terima di UGD ya Om ya, Betul. yang saya panggil ya. Nah kemudian dia bilang udah dijelasin KU-nya seperti ini. Nah bapak ini kan nggak punya BPJS. Nah takut nanti kalau
malah kalau ke rumah sakit lain susah kan gitu. BPJS itu kan aktifnya kan 14 hari ke depan toh. Iya. Nah makanya dokter ini, Pak, alangkah baiknya mau dibawa ke Sukadana, karena di Sukadana itu kan ada program yang bisa pakai KTP, bisa gitu kan. Nah maksud dokternya itu apa nggak kesana aja nih, maksudnya gitu. Tapi itu sudah diinfus segala, sudah dapet diagnosa dari dokternya, sudah dapet bahwa anak ini kemungkinan nih Pak bakalan dirujuk juga nantinya gitu. Itu dokternya yang saya tahu tadi kan udah kita sama-sama Seperti dibilang tadi ada loudspeaker. gizi buruk juga, Mbak. Nah Mbak. ini kalau dari sananya, kalau dari puskes ya, kemungkinan ada gizi buruk dengan gangguan tumbuh kembang, Nah dokternya tadi Berat juga yang di badannya sini berapa, Mas, gizi buruk? Udah ditimbang belum? Nggak tahu, yang belum jelas pernah ya. Ya artinya biar pemerintah juga tahu dong, pelayanan Belum bisa pernah. masyarakatnya bisa Ya, gizi mungkin buruk ini namanya- kemana loh? Mungkin Kira juga gitu. bapaknya kurang aktif Iya. juga, namanya Ya nggak nggak, kita tahu. biar gini loh, Mak, ya. Saya pengen ngetuk pemerintahan di Lampung Timur ini sendiri, ya biar juga Ya. tahu dong masyarakatnya kalau ada gizi buruk, artinya pihak dinas kesehatan ada tanggung jawab nggak sih dengan Tapi kalau kena gizi buruk, posyandu rutin. Oh. Kalau memang kena gizi buruk dari posyandu kan udah kelihatan kalau. betul. Ini kan dari keterangan dari puskesnya ya Pak ya. Nah menuliskan seperti itu. Beratnya juga Iya. 5 kilo tuh. Bulan. Ya. 8 ya. Betul. Alhamdulillah balik Ini, lagi di rumah sakit nih, Mas. Ini siapa? 5 kilo. Dengan Oh umur iya ya, Mas. 8 bulan, 7 bulan. 7 bulan. Mestinya 8, Ada 8 lagi kiloan. ini masih kawan. Ah. Nah, nanti lagi ya. Jadi gini Om, kan puskes juga nggak mungkin nulis kalau nggak ada bukti ya. Jadi mungkin dari UGD juga nih dia sudah nimbang juga. Kalau disita nimbang berat badannya itu 5 kilo. 5 kilo usia 8 bulan. Mestinya 7 tujuh bulan. Belum Mestinya ada. dia itu 7 aja baru Seharusnya. naik kok. mestinya Masih dia itu sekitar belum 7 tujuh. kiloan, 8 kilo. Oh, jadi maka termasuk gizi buruk itu tadi. Ya, saya nggak tahu gimana kalau puskes kesananya. Udah sana gitu saya nggak Mas, tahu, biar kita kira-kira. nggak miskomunikasi ya. Ah. Saya sudah mendengar penjelasan yang mungkin sudah menjadi dokumentasi saya. Nanti kalaupun memang dia ada yang nomor WA bisa di ini, nanti saya kirim beritanya. Terus nanti juga saya bertemu dengan dinas kesehatan itu sendiri, minta tanggapan dinas kesehatan ya. Untuk daerah ini ya. Ya, Ah. gitu juga mungkin ya, kemungkinan juga saya minta tanggapan dengan Pak Rinal. Oh ini loh Pak, Nah, untuk program PJ ini jadi- begini ke depannya Kan gitu loh. kalau memang Bapak bilang tadi rutin tiap bulannya posyandu. Nah, ya mungkin dari posyandunya Ya. yang diperbaiki seperti apa ke depannya gimana. Ya, kalau dari dokter kita tadi udah jelas weh udah diomongin emang dari awal kemungkinan dia ini pasti bakal dirujuk karena ngeliat kondisinya begini. Apalagi bapaknya ini kan nggak punya BPJS gitu. Kalaupun mau dirujuk yang bagus Sukadana karena dia ada program untuk pemilu yang tadi apa gitu ya, yang ada yang pakai KTP ya. Iya. Itu nah dari dokternya tadi udah saya loudspeaker biar dengar dari awal udah dijelasin kondisinya, kemungkinan yang terjadi pun sudah dijelaskan gitu. Tapi keluarganya memang mau di-AK, makanya keadaan momennya dilihat memang betul kondisinya tidak bisa di-AK ya dirujuk gitu. Udah gitu Mas ya. Paham ya? Oh, terima kasih. Bapak ini tadi panik mungkin, makanya nggak ngedong waktu dijelasin. Nggak mungkin, makanya saya bilang nggak mungkin dokter itu nggak ngejelasin. Ya, Makanya saya nggak terlalu hubungin. jauh untuk Itu- mau tahu. Yang jelasin saya itu dokter perempuan apa? Perempuan, Kayaknya enggak. perempuan Pak ini tadi Iya, dia iya ini. memang. Kenapa? Makanya apakah Enak. ibu? Anehnya nih gini loh Bu, sebenarnya saya yang bikin ganjal ini ya. Jee. Bukan masalah dokter, bukan ya. Kenapa kalau sudah nggak ada ininya tadi loh yang bikin ganjal nggak dari awal gitu loh. Lah, ini tadi Daerahnya tadi. Bu, Pak, dia ngejelasin. Orang begitu saya tunjuk ada oh yang anak-anak ya, yang bronkopelmon juga iya betul saya bilang. Oh dia aja inget kok Pak. Kalau di Mardiwaluyo setahu saya itu kalau habis masuk, Pak,
ini lampiran kertasnya penyakit bapak anak bapak ini kan begitu. Saya telepon lagi ya Pak, biar Bapak lebih Nggak jelas. usah, biar nggak biar ini. Iya, iya. Nanti ada pihak-pihak nanti tim apa dia dari investigasi dari dinas kesehatan atau mungkin dari Daripada ikatan dokter nanti itu dikira sendiri. Karena kalau bohong, karena weh. masyarakat dia punya hak untuk juga bisa Betul, diintervensi. saya betul. Cuma Ah, maksud jadi saya biarlah jangan miss Mas gitu loh. sepanjang memang itu tidak pernah Mas mendengar apa dari penjelasan pihak rumah sakit medis itu sendiri, aja. Mas sampaikan nanti di ini ya. Begitu juga dengan pihak medis kalau dia bersikukuh mengatakan sudah pernah menyampaikan, Ya, ya. ya pertahankan dengan jawaban itu karena kita nggak macet di sini. Nah, Gitu. ya jadi maksud saya gini aja. Biar Kan nggak Om ini kan tadi miskomunikasi. katanya mau kemana-mana, mau ke dinas lah, mau segala ya. Nah, ada baiknya, jadi maksud saya, kalau Bapak ini tahu kan ke puskesnya siapa, yang rujuknya siapa, enak kita wah duduk bareng sini. Ada yang bidan yang Nah, nganter, bukan tugas saya untuk mendudukan orang. ada yang iya. Nanti wis, takutnya ngomong ribut. gitu, Kalau kok sudah- yang nggak tak ribut namanya juga. Contoh tadi dokter klarifikasi. bilang sudah dijelasin ini enggak nanti miskomunikasi. Makanya tadi Saya saya malah bilang, apakah dia ini karena dia panik nggak maksud? Kan ada istri, ada bidan. Ya, maksud saya alangkah lebih baiknya kalau memang mau lebih jelas, itu duduk bareng gitu. Wah, emang kata aja mau Iya ribut. enggak namanya orang gitu. Takutnya gitu. Ya udah ini namanya. gitu dulu kan bosnya di rumah lagi posisi keadaan mau menuju hari jadinya. Ah, Udah ini yang minta Iya, maaf itu aja dah. Oke, Ah, oke. Itu aja Mas ya. Ya. Udah. ya, kita bisa ya. Ya. Ini saya maaf, bukan saya lihat Kristen ya. Iya. Saya mau assalamualaikum nanti salah. Iya, iya. Kalian Kristen ya. Ah, soalnya saya lihat Kristen di sini. Iya. Ini tadi udah saya telepon, yang jaga saya telepon semua saya telepon. Biar nggak miss maksud saya. Makanya saya bilang apa bapak ini panik apa Jadi, kayak mana? Makanya kalau saya tuh pribadi, nggak sudah saya mungkin bilang. wah dia nggak Kalau ngejelasin. pribadi saya dengan beliau ini bibik saya. Karena ibu saya ini ponakan dari bapaknya. Iya. Iya, Kalau saya- betul anak Datuk Bayu Iblis, tapi kalau ganda ya tahu betul Ya, orang sudah ratingan datang, saya. saya. Nah, ini bibi saya secara keluarga loh ya, tapi secara dinas sebenarnya saya juga pun akan menindaklanjutin sampai ini biar nih, makanya saya juga di satu sisi saya lihat keluarga saya, di satu sisi sosial saya. Sebenarnya saya dari Kota Bumi ke sini Wah, ya ngapain jauh. jauh kalau saya nggak dihubungi. 3 jam, 4 jam. Iya, karena ya itulah tadi rasa solidaritas dipanggil untuk sini. Ya ngapain sini saya harus kira-kira gitu sejauh ini Iya, kan. makanya tadi kan saya hubungin nih kepala ruangannya, maksud saya hubungin dokternya, saya telepon. Makanya saya tuh keinget saya nggak mungkin pasien masuk kalau nggak dijelasin. Nah kan tadi dokternya udah bilang, memang dari awal yang saya sudah tahu itu yang bronko, memang nggak mungkin bisa di AK, tapi kata keluarganya tetap di AK aja karena nggak mau bolak-balik. Kan tadi udah saya loudspeaker ya, denger kan? Terus saya gitu, kalau memang masih kurang puas juga ya nanti kita temuin bidannya siapa, nih maksud saya yang nganter siapa, dokter yang jaga terima siapa. Ya, terima kasih. Ya. Iya, laju. Paling Pak. Langsung mau pulang Kota Bumi? Iya, saya udah sempat siap keluarga dulu. Iya, Bu. Ah. Iya. Oh, apa? Mobil. Wah, ya. Kayak Sanda. Ya, memang karo karo ada. Kan bawah sana. Udah. Rumah ibu dulu. Rumah dia dulu. Enggak di dekat situ. Dekat.